Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah atau pelajaran tentang seorang laki-laki soleh yang niat bersedekah, di mana Nabi SAW bersabda, ada seseorang dari orang terdahulu, dia keluar dari rumahnya dan dia berkata, la atasaddaqanna, bahwa sungguh hari ini saya akan sedekah. Maka dia pun mencari-cari orang yang berhak untuk diberikan sedekah. Fatasaddaqa ala sariqin, ternyata sedekah yang dia berikan jatuh kepada seorang pencuri, pelaku maksiat. Orang-orang pun membicarakannya. Sayang sekali kok si fulan, kok malah sedekah ke pencuri. Maka dia pun mengucapkan pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya untukmu. Besok saya sedekah lagi. Karena hari ini salah. Orang-orang menyayangkan kenapa sedekah saya salah. Besok saya akan sedekah lagi. Keesokan harinya dia pun berusaha lagi mencari. Maka dia pun melihat seseorang, dia pun bersedekah lagi kepadanya. Ternyata yang dia sedekahi orang yang kaya, yang mapan, cukup, tidak butuh harta. Orang-orang pun membicarakannya lagi. Ya si fulan kok sedekah malah ke orang kaya mampu. Maka dia pun ternyata salah lagi. Dan dia mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya milikmu. Besok saya akan coba sedekah lagi. Ternyata keesokan harinya dia bersedekah lagi, jatuh pada seorang wanita. Ternyata yang dia sedekahi seorang pelaku maksiat alias pelacur. Orang-orang pun membicarakannya lagi. Ternyata dia tidak tepat sasaran. Maka dia pun terus seperti itu. Allahumma lakal hamdu. Maka malamnya dia pun bermimpi. Sedekahmu wahai fulan diterima oleh Allah. Barangkali sedekahmu pada si pencuri itu akan menghentikan dia dari kebiasaan mencurinya beberapa saat. Barangkali sedekahmu pada si kaya, maka si kaya itu mengambil pelajaran menjadi dermawan setelah sebelumnya pelit, bakhil. Adapun yang ketiga, barangkali sedekahmu kepada si pelacur bisa menghentikan dia dari melacurnya beberapa waktu. Maka teruslah berinfak apa yang Allah berikan padamu. Tidak usah tentu dengar omongan orang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini, tatkala seseorang Muslim sudah berusaha maksimal melakukan suatu amal soleh dan dia berusaha sesuai yang dia mampu, lalu kemudian keliru, salah, Allah tetap akan menerima amal ibadahnya. Ini tentu kemurahan Allah. Di sini para mu'takifin
Bapak-bapak yang beriktikaf, walaupun iktikafnya mungkin tidak seperti para ulama dahulu, mungkin ada kesalahan, ada ngobrolnya, ada ininya, atau mungkin kekhilafan. Tentu kita ingin berusaha iktikaf kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah-salah sedikit, semoga Allah maafkan dan terima. Salat kita juga demikian, tilawah Quran kita juga demikian. Kita jika sudah berusaha belajar Al-Quran, salah-salah sedikit dalam menyebutkan makhraj, semoga Allah maafkan dan Allah menerima kita dengan maksimal selama kita terus berusaha. Begitulah seluruh ibadah. Maka yang dicatat oleh Allah adalah prosesnya, kesungguhannya, niatnya. Adapun hasil akhir, pelajaran yang kedua adalah kita serahkan kepada Allah dengan tetap memuji Allah. Allahumma lakal hamdu, segala pujian bagimu ya Allah, kesempurnaan, ketepatan, kesempurnaan hanya milikmu ya Allah. Adapun manusia tempat salah dan keliru. Pelajaran yang ketiga, kata para ulama, kita itu hanya menghukumi zahir seseorang. Yang nampak di hadapan kita mungkin dia tidak mampu, maka kita beri. Di balik itu tidak perlu kita lebih tahu keadaan dia secara detail. Tidak masalah. Maka yang nampak kita hukumi seseorang. Jika di hadapan kita dia soleh, kita hukumi soleh. Di belakang Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu urusan dia dengan Allah. Begitulah, maka hati ini akan lapang. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, tatkala kita kurang pas, kurang maksimal dalam suatu ibadah, dianjurkan untuk senantiasa kembali mengulangnya. Sebagaimana laki-laki ini, karena kurang maksimal di awal, maka besok insya Allah saya sedekah lagi. Saya sedekah lagi, saya sedekah lagi. Begitu. Kalau tahun ini Ramadan saya kurang maksimal, tahun depan insya Allah saya akan berusaha lagi, begitu. Ini dianjurkan bagi seorang muslim. Tidak merasa sudah sempurna, tidak. Dan ini juga pelajaran, berarti kata para ulama, hendaknya sedekah tepat sasaran kita berusaha. Jangan berikan kepada pelaku maksiat kalau bisa. Jika ada dua pilihan sama-sama fakir, yang satu taat, yang satu tidak, pilihlah yang taat. Apalagi Nabi SAW ketika Nabi haji wada membagikan zakat, tiba-tiba ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi. Dan mereka gagah, pemuda. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami minta zakat. Maka Nabi kemudian melihat postur mereka, masih muda, gagah, tapi mentalnya kok meminta-minta. Ini Nabi yang tidak suka. Mental para pemuda, orang-orang yang kuat, gagah, mampu berusaha, tapi selalu pengen tangan di bawah. Ini buruk. Maka Nabi mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian mau, saya akan beri zakat ini. Tetapi sebenarnya, la hadza li ghaniyin, la hadza fiha li ghaniyin wala liqawiyyin muktasib. Sebenarnya zakat ini bukan untuk orang yang mapan seperti Anda punya harta, beberapa waktu untuk Anda makan dan seterusnya, dan Anda yang muda, gagah, kuat, masih bisa berusaha. Ini untuk orang-orang yang lemah. Tapi Nabi tetap memberikannya. Tapi sekaligus memberikan nasihat, pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan bermental minta-minta. Tetapi kalau memang dikasih, diberi zakat, maka terima, tidak masalah. Tapi kalau memang kita mampu berikan pada orang yang lebih kurang dari kita. Dan ini juga para orang-orang yang membagikan zakat hendaknya betul-betul dilihat. Jangan ini masih muda bermental tapi tidak mau berusaha. Maka Nabi memberikan nasihat yang luar biasa. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita agungnya sedekah. Apalagi kita di bulan Ramadan, maka berbagilah.
Bahkan Nabi SAW dikatakan ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi sangat dermawan, lebih dermawan lagi beliau di bulan Ramadan. Bagaikan angin yang berhembus, semuanya kena infak beliau. Oleh karenanya mudah-mudahan keberadaan kita, harta kita terasa berkahnya oleh orang-orang di sekitar kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafar. Wassalatu wassalamu ala nabinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun amma ba'du. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Di saat-saat 10 hari terakhir inilah kesungguhan, taufik, hidayah Allah berikan kepada sebagian hamba. Dan mungkin sebagian hamba itu adalah para hadirin di sini. Nabi SAW begitu semangat memberikan, menasehati umatnya seluruh jalan ke surga. Bahkan Nabi menyuruh umatnya iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar. Cari. Nabi menyuruh cari. Siapa yang terlewat 10 hari terakhir dari tanggal 20 kemarin dan semalam tanggal 21, maka jangan kendor kata Nabi. Fi sabi'atin tabqa, di 7 hari terakhir. Maka masih ada kesempatan kita malam 23 dan seterusnya. Maka kencangkan ikat pinggang. Inilah syariat Islam yang agung. Di saat orang-orang mencari ketenangan dengan menyepi. Ini hampir ada di semua agama. Beruzlah. Mereka merayakan nyepi di Bali. Agama Hindu. Buddha juga ada menyepi bersemedi. Ada yang di air terjun, ada yang di hutan, ada yang di kuburan, di goa-goa. Maka Islam mengajarkan kita beruzlah hanya 10 hari dalam setahun. Agar kita menghentikan aktivitas hawa nafsu, sibuk dengan duniawi. Bahkan Nabi meninggalkan istri-istrinya. Padahal kewajiban suami menafkahi istri lahir batin. Tapi Nabi tidak menafkahi batin, ditinggalkan. Tidak mencampuri istrinya. Menunjukkan bahwa kita butuh menyendiri. Jika kita tidak bisa full i'tikaf, paling tidak kata Nabi cari malam ganjil. Beribadahlah di malam itu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Ini pelajaran buat kita, bahwa kita butuh menyepi, menyendiri, beruzlah, minimal setahun sekali. Ini sebagai pelajaran madrasah, latihan kita. Apa kata para ulama hikmahnya? Karena sebentar lagi kita akan sendiri di alam kubur. Bayangkan saudara-saudara kita sudah menyepi, sendirian di alam kubur ratusan tahun mereka. Dari zaman Covid saja sudah 5 tahun mereka tidur di alam kubur. Entah tidur, entah mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Maka inilah pelajaran hikmah saat kita menyendiri. Mencari malam Lailatul Qadar. Renungan, tafakur. Jangan melulu baca Quran tanpa tadabbur. Renungkan menyendiri bahwa kita besok bisa mati, lusa bisa mati. Apa tujuan hidup kita? Sudahkah kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita? Renungan ma'asyiral muslimin. Renungan yang dibutuhkan, renungan tafakur. Makanya Nabi masuk ke kemahnya supaya tidak lihat hiruk pikuk orang, merenung di dalam tenda gelap.
Agar apa? Terasa seperti sendirian di alam kubur. Ini tentu madrasah luar biasa. Makanan, minuman ditinggalkan siang harinya. Malam hari bermunajat dengan Robnya. Meninggalkan kesenangan wanita duniawi. Bahkan pekerjaan dan seterusnya. Subhanallah. Siapa di antara kita yang mampu itu? Diberi taufik oleh Allah. Maka dialah yang beruntung. Maka ambillah di hari-hari tersisa ini. Ambillah bagian yang masih mungkin punya kewajiban bekerja. Ambil di malam hari. Yang bisa i'tikaf walillahilham. Semoga Allah berikan pertolongan, taufik. Agar jangan kendor dan terfitnah dengan segala fitnah wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih